Bismillahirrahmanirrahim. Salam pembuka, izin kami lantunkan. Assalam, assalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar tak dapat digugat. Belajar di pesantren kaligrafi. Jawab salam kurang semangat. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil jihadi fi sabilillah wa tarakal hawa. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul arsy istawa wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, masih ada dalam ingatan kita tragedi 11 September 2001 di mana pusat ekonomi dunia yang terbangun di Menara Kembar World Trade Center New York, Amerika Serikat hancur lebur dihantam oleh dua pesawat komersil yang dibajak oleh sekelompok orang yang kemudian dikenal sebagai musuh dunia, yakni Al-Qaeda. Terdapat dua dampak pasca tragedi tersebut. Pertama, dunia mulai melihat keadaan Islam di negara jajahan Eropa yang terus tertindas, dirampas sumber daya alamnya hingga saat ini. Hendaknya perlu dilakukan ulang tanpa tindakan militer, namun hasilnya mereka hingga saat ini tetap tertindas. Yang kedua, dunia mulai melihat gelagat buruk dari penyebaran Islam yang begitu pesat di Eropa, sehingga inilah saatnya untuk mempropaganda dan mengadu domba umat Islam dengan mengelompokkan umat Islam ke dalam dua kelompok, yakni Islam radikal sebagai basis terorisme dunia dan Islam moderat sebagai sahabat mereka. Hadirin, kedua dampak tersebut menyebar ke seluruh daerah di tanah Indonesia, sehingga tidak begitu lama dari kasus WTC, Bali sebagai pusat wisata Indonesia dibom oleh mereka yang mengaku para mujahid Islam. Lalu, apakah Islam telah mengajarkan tentang jihad sebagai penindasan atau teror? Ataukah sesungguhnya jihad dapat menjadi sarana untuk membangun persaudaraan? Oleh karenanya, jihad dalam membangun persaudaraan adalah judul yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Pada redaksi awal, firman Allah surah At-Taubah ayat 41 yang akan dibacakan oleh rekan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan hartamu dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Hadirin muslimin muslimat Rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa sesungguhnya perintah untuk berperang sebagai salah satu makna jihad di dalam ayat tersebut tidaklah didukung oleh Allah dan juga Rasulnya Muhammad SAW, karena sesungguhnya Allah telah mendukung dan membela umat Islam ketika ia sendiri ataupun berdua. Namun, jika kita mengetahui begitu banyak sisi kebajikan yang disiapkan oleh Allah bagi mereka yang berjihad dan taat kepadanya, tentulah umat Islam akan melaksanakan perintah tersebut. Hal ini jika ditinjau dari berbagai aspek duniawi dan ukhrawi, sebagaimana dipahami dari bentuk nakiroh dan infinitif kata khair di dalam ayat tersebut. Bahkan Abdurrahman Mas'ud juga menjelaskan Islam di Indonesia memiliki dua model yang saling mengikat, yakni model universal dan model domestik. Model universal ialah model yang menyatukan dunia Islam di bawah kepemimpinan dan uswatun hasanah Muhammad SAW. Sedangkan model domestik yang menjadikan muslimin Indonesia unik, mereka yang bermakmum dari model-model Wali Songo. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apakah model Islam yang menggerakkan jihad sebagai sarana irhab ataupun terorisme merupakan model jihad di Indonesia? Tentulah tidak. Islam Indonesia dibangun dengan model-model toleransi terhadap produk lokal budaya yang ada, dan Islam Indonesia tidak pernah memberantas tempat-tempat yang berbeda dengan Islam. Namun, yang terjadi saat ini adalah begitu banyak para pendakwah baru yang seringkali membajak Islam demi hawa nafsunya untuk menguasai seseorang ataupun sekelompok orang. Pantas jika Rasulullah SAW pernah menasihati para sahabat melalui sabdanya, "Roja'na minal jihadil asghar wa mal jihadil akbar." Qalu, "Wa mal jihadul akbar?" Qala, "Mujahadatu 'abdi huwa." Rawahul Baihaq. Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat bertanya, apakah itu jihad yang besar? Rasulullah SAW menjawab, seorang hamba berjihad melawan hawa nafsunya. Hadirin muslimin rahimakumullah, inilah yang terjadi saat ini. Jihad tidak lagi memberikan dampak positif berupa kemaslahatan dan kebaikan kepada setiap orang, melainkan karena nafsu al-hawa yang dikedepankan. Padahal Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini